Allah Roh Kudus yang bertakhta di hati kami, berikanlah kepada kami pencerahan, berikanlah kami hikmat untuk memahami kedalaman firman-Mu. Roh Kudus, bantulah kami untuk menjadikan hati kami sebagai kebun di mana firman-Mu tertanam dan pada waktunya tumbuh subur dan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan melanjutkan pembacaan kita pada seri ibadah bulan Maret April ini dengan Matius 8 ayat 28 hingga 34. Mari kita bangkit berdiri, saudara-saudara. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota diceritakannya lah segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan Dia, mereka pun mendesak supaya Ia meninggalkan daerah mereka. Dan berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Hosiana. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, cerita ini cukup terkenal. Kalau kita membacanya, cerita yang sejajar di dalam Injil Markus, bukan Matius. Di situ sosok orang yang kerasukan setan digambarkan secara lebih detail. Bunyinya begini, Markus 5 ayat 4 dan 5. Orang itu diam di sana dan tidak seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai. Tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya. Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil teriak dan memukuli dirinya dengan batu.
Injil Lukas malah menambahkan catatan ia bertelanjang. Lukas 8 ayat 27. Jadi baik Markus maupun Lukas menjelaskan bahwa setan-setan yang merasukinya itu jumlahnya banyak, namanya legion, satu legion, banyak dan kuat sekali. Itu gambaran yang diberikan oleh Markus dan Lukas. Tetapi rupanya Matius dengan sengaja mengabaikan detail-detail tentang setan itu. Dia cukup menyebut ada 2 orang kerasukan setan, mereka sangat berbahaya dan tidak seorang pun berani mendekati mereka. Ayat 28. That's it. Itu saja yang dikatakan oleh Matius. Dia mengabaikan data-data tentang kuatnya dan banyaknya setan-setan itu. Pertanyaan kita, mengapa? Mengapa Matius mengabaikan detail-detail tentang betapa kuatnya setan-setan itu? Saudara masih ingat khotbah saya minggu kemarin. Dalam kisah Yesus meredakan angin ribut, Matius melukiskan betapa tidak sebanding antara Yesus dengan deru dahsyat angin dan badai laut waktu itu. Angin yang ngamuk setengah mati, murid-murid takut bukan kepalang, Yesusnya tidur pulas. Tidak sebanding. Yesus dengan amukan badai itu tidak sebanding. Yesus menghadapinya dengan tidur pulas. Nah sekarang sama. Setan-setan itu walaupun sebanyak dan sekuat apapun tidak sebanding dengan Yesus. Bahkan yang dikatakan Yesus kepada setan-setan itu dalam Injil Matius cuma satu kata saja. Go. Pergilah. Cuma itu. Yesus tidak mengucapkan banyak kata menghadapi mereka. Karena tidak sebanding. Yesus lebih besar dari semua kekuatan setan yang banyak dan besar itu. Dengan kata lain, Matius hendak berpesan kepada kita tidak perlu terpikat oleh penampilan setan. Tidak usah berkonsentrasi pada setan. Urusan kita adalah mengikut Yesus. Temanya tetap sama, temanya tetap terjaga, yaitu mengikut Yesus. Itulah urusan terpenting dalam hidup kita. Dan di dalam mengikut Yesus, sebenarnya ada bahaya yang lebih patut diperhatikan daripada setan. Matius ingin mengatakan itu. Setan tidak perlu dibesar-besarkan, tidak perlu konsentrasi ke setan, konsentrasi ikut Yesus. Dan sementara kamu ikut Yesus, sebenarnya ada bahaya yang patut diperhatikan karena lebih berbahaya daripada setan itu sendiri. Bahaya apakah itu? Ada 3 hal. Pertama, di akhir adegan angin ribut, murid-murid disebut keheranan. What's going on? Siapakah orang ini?
Mereka mempertanyakan siapa Yesus ini yang bisa mengusir angin yang besar dan danau menjadi teduh sekali itu. Diakhiri dengan pertanyaan, siapa Yesus itu? Nah, sekarang dalam cerita lanjutannya, orang kerasukan setan di Gadara itu muncul jawabannya. Terdengar suara yang memberi jawaban atas pertanyaan tadi itu. Yesus itu siapa? Jawabannya adalah Anak Allah. Ayat 29. Sebuah jawaban yang tepat, benar sekali. 100. Yesus itu Anak Allah memang. Tapi jawaban ini meluncur keluar dari mulut siapa? Jawaban ini muncul keluar dari mulut setan. Anak Allah. Yang ngomong itu setan. Jawaban yang benar itu keluar dari mulut setan. Artinya, setan itu tahu siapa Yesus. Tetapi mereka tetap setan. Mereka itu tahu siapa Yesus, tetapi mereka tetap melawan Yesus. Mereka tetap setan. Mereka bukan pengikut Yesus. Jadi tahu Yesus tidak akan otomatis membuat kita ikut Yesus. Ini yang disebut bahaya pertama yang ingin Matius katakan. Tahu Yesus tidak menjamin seseorang ikut Yesus. Penafsir Perjanjian Baru namanya D.A. Carson, dia pernah memberi komentar begini mengenai ayat 29. To know Jesus, yet hate him is demonic. To know Jesus yet hate him is demonic. Tahu Yesus tetapi tetap saja menentang atau membencinya sama saja dengan tindakan setan. Demonic. Apakah manusia bisa begini, saudara-saudara? Tahu Yesus, sekaligus tidak ikut Yesus. Bisa? Harus diakui, sangat bisa. Tahu Yesus dengan ikut Yesus bisa menjadi dua hal yang sangat berbeda. Tahu Yesus saja belum cukup untuk membuat kita ikut Yesus. Memiliki pengetahuan yang banyak tentang Yesus, membaca banyak tentang Yesus, mengenal banyak tentang pengajaran Yesus tentang Yesus, suka menyebut-nyebut nama Yesus, bahkan bisa menjawab banyak pertanyaan tentang Yesus, bahkan bisa berdebat sengit tentang siapa Yesus, bahkan mencapai gelar akademis dalam bidang teologi, bukan jaminan seseorang mengikut Yesus. Itu yang ingin Matius katakan. Mengikut Yesus itu bukan tentang having knowledge. Mengikut Yesus itu tentang doing action. Bagi kita bahayanya kan begini, saudara. Kalau pengetahuan kita tidak segera kita lanjutkan, put it into action, lama-kelamaan tanpa disadari, kita akan justru menentang pengetahuan itu sendiri. Misalnya, kita tahu kita ini mesti makan makanan sehat. Tahu. Tapi kita berhenti di situ. Titik. Cuma tahu. Tidak melakukannya. Maka lama-kelamaan yang terjadi adalah
pikiran kita akan menciptakan semua argumentasi untuk membenarkan kenapa kita tidak melakukannya, tidak makan makanan sehat. Itu yang terjadi. Tahu, tapi tidak dilakukan, lama-lama pikiran kita akan membuat argumentasi membenarkan bahwa kita tidak melakukan itu. Nantilah, saya kan belum tua sama sekali. Masa makanannya kayak orang tua? Bisa begitu. Atau kita menciptakan argumentasi, orang itu makannya makan sehat terus, tapi mati juga dia. Atau, hidup sekali saja kok makan dibatas-batasi, rugi. Itu semua argumentasi yang kita bangun untuk melawan pengetahuan tadi. Akhirnya apa? Akhirnya yang kita tahu tidak sama dengan yang kita lakukan. Hal ini juga berlaku lebih serius lagi, bahkan dalam hal-hal yang serius, bahkan yang spiritual. Misalnya, ada orang mau berhenti merokok. Kalau dia tahu merokok itu tidak baik, saya harus berhenti, tetapi itu tidak segera dia laksanakan, dia tidak berhenti total, dia tidak put that into action, maka itu tidak akan terjadi. Berhenti merokok tidak bisa dinanti-nanti. Nanti saja, pelan-pelan. Atau berhenti di depan istri, tapi di belakang istri nyuri-nyuri. Kalau itu dilakukan, dia tidak akan pernah berhenti. Sebab lama-kelamaan pikirannya akan membangun macam-macam argumentasi untuk mendukung kenapa dia tidak berhenti merokok. Kalau Anda tahu, Anda mesti pergi ke gereja pada hari Minggu, tapi Anda tidak put that into action, maka pikiran Anda akan sibuk membenarkan bahwa Anda tidak ke gereja. Oh, masih capek lah. Oh, jamnya enggak cocok lah. Oh, orang itu ke gereja tapi ya tetap jahat lah. Saya masih lebih baik dari dia lah. Tetapi intinya adalah bahwa Anda end up-nya Anda tidak ke gereja. End up-nya adalah yang kita tahu bertentangan dengan yang kita lakukan. Kita tahu Tuhan itu kudus, tetapi kita tidak menguduskan namanya dan harinya. Kita tahu menyembah Tuhan itu baik, bersyukur kepada Tuhan itu baik, melayani Tuhan itu baik, memberi persembahan kepada Tuhan itu baik, tetapi kita tidak melakukannya, lama-lama kita punya dalih untuk tidak melakukannya. Dan akhirnya yang kita lakukan berbeda dengan yang kita tahu. Ada istilah khusus untuk mereka yang percaya Tuhan, tahu Tuhan ada, tetapi sebenarnya melakukan yang bertentangan dengan Tuhan. Namanya adalah practical atheist, ateis praktis. Secara praktis, ateis. Bahkan di gereja, saudara, bukan rahasia lagi. Orang yang suka bikin kacau, bikin ribut di gereja, itu bukan orang-orang baru. Itu bukan jemaat-jemaat sederhana. Bukan rahasia lagi. Justru orang yang suka bikin kacau di gereja itu orang-orang yang menganggap diri tokoh gereja. Orang-orang yang menyebut diri mantan majelis. Orang-orang yang menganggap diri pendiri yayasan. Penyandang dana yang senior. Dan seterusnya. Orang-orang yang tahu banyak tentang Tuhan. Tetapi mereka inilah yang jadi setannya gereja. Tapi syukur di sini tidak ada. Dan jangan pernah ada. Artinya saudara, jika kita tahu banyak tentang Tuhan, tahu banyak tentang gereja, tetapi tidak mengikut Yesus,
atau tidak mengaku Tuhan itu dalam seluruh hidupnya, tidak melakukan kehendak Tuhan. Tahu Tuhan, tetapi tidak melakukan kehendak Tuhan. Apa bedanya kita dengan setan? Malah ini lebih berbahaya daripada setan itu sendiri. Itu bahaya pertama. Bahaya kedua, cerita ini unik, saudara. Cerita tentang pengusiran. Titik. Bahkan ada 2 pengusiran. Pertama, dimulai dengan setan diusir Yesus. Betul? Kedua, diakhiri dengan Yesus diusir penduduk Gadara. Cerita ini tentang pengusiran ada 2. Mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Ayat 34. Ironis, bukan? Yesus mengusir setan dari manusia, manusia malah mengusir Yesus. Kenapa? Kenapa penduduk Gadara mengusir Yesus? Gadara itu termasuk wilayah di luar Palestina, penduduknya orang-orang bukan Yahudi. Itu sebabnya mereka beternak babi. Kalau Yahudi nggak mungkin beternak babi binatang najis. Setan-setan yang diusir Yesus pindah ke kawanan babi. Lalu terjadilah babi-babi itu terjun ke jurang dan mati lemas, ayat 32. Markus menyebut jumlah babi itu 2.000 ekor. Itu kerugian finansial yang besar sekali untuk penduduk Gadara. Nah, kalau Yesus datang malah membawa kerugian, lebih baik diusir saja dia. Itu pikiran penduduk Gadara. Bahaya kedua adalah ketika kita tidak bersedia membayar harga dari mengikut Yesus. Orang Gadara tidak bersedia membayar harga ikut Yesus. Itu sebabnya mereka mengusir Yesus. Saudara, dalam hidup ini berlaku prinsip semua ada harganya. Betul? Semua itu ada harganya. Artinya, untuk kita mendapat sesuatu, kita perlu melepas yang lain. Barter, karena semua itu ada harganya. Ada yang kita dapatkan, serentak ada yang harus kita lepaskan demi mendapatkan. Anda ingin mendapati rumah Anda dalam keadaan bersih, maka debu, kotoran, dan sampah-sampahnya harus Anda buang. Tidak bisa Anda dapat rumah bersih sekaligus Anda menyimpan sampah. Tidak bisa. Membuang sampah dan membuang kotoran adalah harga yang harus dibayar untuk kebersihan. Kalau seorang pemuda ingin dapat pacar pemudi yang baik, ya harganya adalah jadilah orang baik. Jadilah pemuda yang baik, sebab pemudi baik tidak akan cari pemuda berandal sebagai pacar. Itu hukumnya, itu harganya. Untuk kita menjadi baik, kita harus melepas sesuatu. Anda mau jadi orang baik, Anda harus melepaskan habit yang buruk. Anda harus membuang kemalasan. Anda harus menyingkirkan egoisme. Untuk mendapat, Anda harus melepaskan. Mengikut Yesus, sama. Selalu ada harga yang harus dibayar. Sesuatu yang harus di-let go. Seperti pakaian lama, harus kita let go, lepas, jika kita ingin mengenakan pakaian
yang baru. Kebiasaan buruk harus dibuang kalau kita ingin menanam kebiasaan yang baik. Kehidupan lama harus ditinggalkan untuk memperoleh kehidupan yang baru. Hal-hal yang menjauhkan kita dari Yesus, walaupun itu kita sukai, harus rela kita lepaskan kalau kita ikut Yesus. Apabila kita menyayangkannya, kita tidak rela melepaskannya yang harus di let go, kita tidak dapat mengikut Yesus. Bahkan sebenarnya kita akan mengusir Yesus. Sebab itu adalah pilihan kita. Kita harus pilih yang satu untuk kemudian melempar yang lain. Kalau Anda memilih pengaruh buruk lingkungan mempengaruhi kita, itu berarti Anda sedang menjauhi Yesus dan firman-Nya. Kalau Anda memilih tidak jujur demi pencitraan diri, itu berarti Anda sedang menipu Yesus. Kalau Anda memilih sukses tapi dengan tangan kotor, itu berarti Anda menghina Yesus, sumber berkat. Kalau Anda memilih pasangan hidup tidak seiman dan kemudian meninggalkan imanmu, itu Anda sedang menyangkal Yesus. That's your choice. Seperti penduduk Gadara, mereka memilih babi, harta milik, comfort zone, ketimbang Yesus. Yesus, lebih baik engkau pergi, engkau merugikan kami di sini. Saudara-saudara, bukankah ini lebih berbahaya daripada setan? Setan itu masih nurut diusir Yesus. Tetapi manusia kalau tidak mau membayar harga ikut Yesus, malah mengusir Yesus. Mana lebih berbahaya? Setan atau manusia yang tidak mau membayar harga ikut Yesus? Bahaya kedua, itu yang dimaksud Matius. Yang ketiga, terakhir. Sebenarnya apa yang diberikan kepada penduduk Gadara sebagai ganti babi-babi terjun ke dalam danau, Yesus memberikan apa? Kita tahu ada 2 orang manusia bebas dari kuasa setan, sembuh, waras, dipulihkan, dikembalikan harkatnya sebagai manusia. Sebab tadinya orang ini sudah hidup bukan seperti manusia. Dan sekarang dia dikembalikan, dimanusiakan kembali. Itu yang Yesus berikan kepada penduduk Gadara, awal sebuah kesembuhan. Tetapi perhatikan, Matius juga tidak memuat cerita tentang kesembuhan 2 orang ini sesudah setannya keluar. Kalau Markus dan Lukas menceritakan dengan detail bahwa dia waras, Matius tidak. Apa itu tidak penting? Jawabnya, Matius justru hendak menyingkapkan secara halus kebenaran bahwa penduduk Gadara memang tidak menganggap penting kesembuhan 2 orang itu. Penduduk Gadara lebih mengutamakan babi-babinya daripada manusia. Bagi mereka memang 2 orang itu waras atau tidak waras, tidak penting. 2 orang itu sembuh atau tidak sembuh, tidak penting. Dengan menolak, mengusir Yesus pergi,
itu sama saja dengan mereka mengatakan 2.000 ekor babi itu masih lebih baik bagi kami daripada 2 orang kerasukan yang sudah waras. Itu yang hendak mereka katakan. Serendah itulah mereka menilai sesama manusia. Mereka yang menolak atau mengusir Yesus, atau mereka yang tidak mau membayar harga ikut Yesus, umumnya adalah orang-orang yang merendahkan sesama, melihat sesama manusia bukan sebagai manusia, tetapi sebagai properti saja, sebagai sumber keuntungan, diperdulikan kalau menguntungkan, diabaikan kalau tidak membawa keuntungan. Orang itu, orang lain sakit atau tidak, waras atau tidak penting. Yang penting kami oke. Saudara, di tengah guncangan wabah coronavirus ini, tersingkap jelas egoisme manusia. Harus diakui, ya. Kemarin saya terjebak di satu supermarket. Udah datang pagi-pagi, sudah antri, keranjang belanjaan sudah habis. Saya dapat 1, tapi banyak orang kehabisan. Di dalam belanja seperlunya, mau antri kasir, hanya 2 kasir yang buka. Akibatnya melingkar seperti ular, orang mau bayar ke kasir. Saya punya kesempatan sejenak memperhatikan tingkah manusia. Yang pertama, tiba-tiba ada seorang pria di belakang saya menggeser seorang ibu dengan keranjang belanjaannya, disuruh pindah karena dia mau ambil tempatnya untuk antri. Si ibu ini tidak mau, dia berani dilawan. Tidak, kamu harus antri. Wah, tambah dia marah keras. Terjadilah suara bentak-bentakan yang keras di supermarket itu. Tapi karena semua orang di sekitar membela ibu itu, akhirnya pria itu pergi sambil keluar semua sumpah serapahnya dia. Itu bukan tempatnya, tapi dia mau ambil. Kasus lain lagi, di depan saya ada seorang ibu dengan keranjang belanjaan menoleh di depannya. Hei, itu barang punyaku, belanjaanku. Lah belanjaanmu bagaimana bisa ada di keranjangku? Tidak tahu, itu belanjaanku. Mulai bertengkar. Lalu dia diminta sekali lagi, periksa lagi keranjangmu. Wow, dia bongkar-bongkar keranjangnya yang penuh itu. Akhirnya ketemu barang belanjaannya, warnanya hijau. Sementara yang ditunjuk dia keranjang itu warnanya orange. Dia lupa kalau dia belinya warna hijau. Suasana tegang sekali, karena semua orang berpikir tentang dirinya. Saya tidak cerita ini dengan maksud mengatakan saya baik. Saya hanya mau cerita pengalaman ini untuk menunjukkan pelajaran yang Tuhan berikan kepada saya. Keranjang saya, saudara, sebenarnya tidak penuh, karena saya tidak membeli barang belanjaan bertumpuk-tumpuk. Nah, di depan saya seorang ibu, belanja banyak tapi dia tidak kebagian keranjang. Dia hanya bawa tas 2. Tasnya sudah diisi banyak belanjaan, dia pegang, dia jalan, waktu berhenti, taruh lagi, lihat kiri, lihat kanan, ambil lagi, masukkan lagi, makin banyak, nanti jalan diangkat lagi tasnya, taruh lagi. Lama-lama saya bilang, ibu, mem, taruh keranjangmu di sini, barangmu taruh di sini, keranjang saya masih ada space. Oh, dia senang sekali, dia taruh barangnya di keranjang saya. Lalu kita maju pelan-pelan, dan dia makin semangat tambah barang lagi beli.
Karena space-nya banyak sekarang, tambah lagi. Ya tidak apa-apa, ya masih cukup di keranjang saya, fine. Kami ngantri hampir 1 jam, baru dekat sampai di kasir. Dan sesudah sampai di kasir, dalam perjalanan menuju kasir, dia bercerita tentang dirinya. Dia bercerita bahwa dia belanja banyak karena membelanjakan orang tuanya. Kedua orang tuanya sudah lanjut usia. Mereka satu sakit berbaring, satu sudah lemah. Bagaimana mereka bisa belanja di supermarket harus nunggu seperti ini. Itu sebabnya dia menumpuk barang belanjaan untuk kepentingan orang tuanya dan seterusnya. Singkat kata, waktu sampai di kasir, mendekati kasir, dia bilang pada saya, "Kamu sudah baik sama saya. Belanjaanmu cuma sedikit. Kamu jalan di depan saya saja. Kamu bayar duluan dibanding saya." Lalu di depannya dia, temannya dia mendengar bilang begitu, dia juga bilang pada saya, "Sir, kamu sudah baik sama temanku. Belanjaanku juga banyak sekali. Belanjaanmu tidak banyak. Kamu maju di depan saya, kamu duluan." Dalam hati saya, terima kasih, saya menghemat berapa menit itu. Tidak harus menunggu 2 orang seperti itu. Dan itulah yang terjadi. Dan setelah saya selesai membayar, saya menoleh ke belakang, mereka bilang, "Hey, bye. Thank you friend, God bless you." Saya cuma ingin mengatakan, saudara, di tengah situasi seperti ini, jangan berhenti berbuat baik. Jangan berhenti melakukan kebaikan, jangan ikut-ikutan menjadi egoistik. Jangan hanya berpikir untuk saya. Yang penting saya waras. Orang lain tidak waras, tidak penting. Jangan berpikir seperti orang Kristen, sekte Kristen di Korea Selatan, yang dengan alasan beriman tidak mau mengakui bahwa mereka sakit, tidak mau mengakui kebenaran, dan akhirnya dengan alasan beriman jalan-jalan kemana-mana, dan akhirnya menulari seluruh negeri. Itu egois, itu bukan iman. Kita harus berpikir, apakah saya membahayakan orang lain? Itu yang sekarang harus ada di pikiran kita. Jangan hanya berpikir gagah-gagahan, saya ini percaya Tuhan, tidak mungkin saya kena. Ya, Anda berpikir Anda tidak mungkin kena, pertanyaannya Anda bisa mengenai orang lain. That's the problem. Itu sebabnya saudara, jangan menjadi egois. Apalagi egois dengan alasan beriman atau agama, itu memuakkan. Itu sebabnya, saudara-saudara, kita harus tetap waspada. Kalau Anda tidak atau kurang merasa sehat, memang lebih baik Anda jangan pergi atau keluar dan tetaplah stay di rumah, termasuk di gereja. Kenapa kita tidak melakukan salam-salaman lagi? Bukan karena kita takut, bukan karena kita tidak beriman, tetapi karena kita saling peduli, saling menjaga. Jangan sampai orang lain sakit karena saya. Orang lain waras atau tidak waras, itu juga tanggung jawab kita. Jangan seperti penduduk Gadara. 2 orang kerasukan setan itu sembuh atau tidak sembuh, mereka nggak peduli, babi lebih penting daripada mereka. Ayat ini sangat berbicara juga untuk situasi kita sekarang. Sekarang penutupnya, setan itu memang berbahaya. Tapi Matius ingin mengatakan, manusia itu bisa jauh lebih berbahaya. 1, manusia yang tahu Tuhan, tetapi tidak benar-benar ikut Tuhan. 2, manusia yang karena tidak mau membayar harga ikut Tuhan, justru mengusir Tuhan. 3, manusia egois yang hanya memikirkan keperluan diri sendiri. Itulah yang lebih berbahaya daripada setan. Matius benar. Berkonsentrasilah
bukan pada setan, tetapi pada dirimu mengikut Yesus dan membayar harganya, supaya kita terhindar dari bahaya-bahaya, menjadi lebih jahat daripada setan. Terpujilah Tuhan, marilah kita setia mengikut Yesus. Amin.